Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan poin penting dari bab 7 Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Jifani. Perkenalkan, nama saya Silpail Petirmansyah dengan NPM 2040020083. Perkenalkan, nama saya Afifa Nisa Mahdia dengan NPM 204102025. Perkenalkan, nama saya Ranti Putri Rajanti dengan NPM 204102009. Saya akan memaparkan poin penting pertama dari bab ini. Hakikat dari ilmu pengetahuan. Ilmu itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Maka ilmu itu adalah pengetahuan. Sementara pengetahuan adalah proses dari usaha manusia untuk mengetahui sesuatu, dan pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar, maka itu adalah kontradiksi. Dikutip dari Suaedi tahun 2016 halaman 22 bahwa manusia itu memiliki 4 pengetahuan. Ada pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Perbedaan dari ilmu pengetahuan ini secara makna kata itu memiliki arti yang sama, karena ilmu itu adalah berarti pengetahuan. Namun secara materialnya berbeda, karena pengetahuan memiliki dua sifat, yaitu pengetahuan ilmiah dan pengetahuan prailmiah. Maka intinya adalah setiap ilmu pasti itu adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan ini semakin luas hingga menghasilkan produk bernama teknologi yang dikenal juga dengan iptek. Tahap perkembangan iptek ini dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, kemudian zaman Yunani kuno, zaman Renaissance, zaman modern, dan yang terakhir zaman kontemporer. Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri dari masa kegelapan. Lalu lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Kemudian perkembangan ilmu ini semakin berkembang dan mencapai pada titik puncaknya, yaitu lahirlah revolusi industri. Di sini saya akan membahas Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Kartasasmita, iptek sebagai asas pembangunan dan salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan pembangunan lainnya. Iptek juga mempunyai peran penting bagi kehidupan bangsa, negara, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia serta mengakomodasi seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta dalam aktivitas ilmiah yang bersifat niscaya. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, menurut Kaderi. Lalu yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus berdasar pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Lalu yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya menumbuhkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia, menurut Kaderi. Lalu yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa iptek haruslah bersifat demokratis, artinya memiliki kebebasan. Lalu yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembang ilmu. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mendasari pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan, keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan lingkungannya, menurut Kaderi. Pada dasar Pancasila ini merupakan fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan syarat mutlak iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Selanjutnya, yang ketiga saya akan membahas mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama saya bahas adalah kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan IPTEK. Menurut Sastra Prateja, yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati religius masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan harus ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis. Yang ketiga, IPTEK merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga memungkinkan komunikasi antar masyarakat dan mempersatukan rakyat. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa pengembangan IPTEK harus menyeluruh ke semua masyarakat. Dan yang terakhir, kesenjangan dalam penguasaan IPTEK harus terus-menerus dipersempit sehingga semakin merata sebagai konsekuensi dari prinsip keadilan sosial. Selanjutnya, yang kedua, ada apa saja alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, yang pertama, seiring dengan kemajuan IPTEK, kualitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia mengalami perubahan dalam cara pandang kehidupan, sehingga diperlukan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengembangan IPTEK sudah berada dalam titik nadir yang dapat membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, terancamnya nilai khas bangsa Indonesia diakibatkan oleh pengembangan IPTEK yang didominasi oleh negara barat dengan politik global. Dan yang terakhir adalah tantangan terhadap Pancasila dan yang ketiga, tantangan terhadap Pancasila sebagai pengembangan IPTEK. Nah, 3 diantaranya adalah terbatasnya ruang penerapan nilai Pancasila akibat adanya kapitalisme yang menguasai seluruh perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, adanya konsumerisme, dan yang ketiga adanya pragmatisme yang telah mewarnai perilaku kehidupan bangsa Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan akan menjelaskan kaitan antara hubungan Pancasila dengan ilmu gizi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan suatu sistem kehidupan bermasyarakat yang dapat menjamin masyarakat mencapai kehidupan yang sejahtera. Dalam konteks gizi yang dihubungkan dengan Pancasila yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita negara yang bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu dan diarahkan untuk memupuk kualitas rakyat, di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, serta belajar, sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat dan terciptanya kesehatan yang optimal, baik itu dari asupan makanan maupun melalui perawatan medisnya. Sejalan dengan keyakinan tersebut, ilmu gizi sangat berpengaruh bagi kualitas bangsa, karena kemajuan bangsa dapat diukur dari IPM berupa pengukuran perbandingan dari harapan hidup, di mana bangsa Indonesia termasuk Indonesia tengah melakukan perubahan menuju masyarakat yang berkualitas dengan meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat, baik dalam lingkup institusi pelayanan gizi ataupun dalam masyarakat umum. Hal ini merupakan bentuk kehidupan bermasyarakat bahwa setiap warga harus saling menerima dan memberikan dukungan maupun perlindungan. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai mahasiswa ilmu gizi harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Maka, perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya para mahasiswa gizi ataupun ahli gizi. Terima kasih. Ya, kesan dan pesan. Kesan dari kelompok kami dalam pembelajaran kuliah online bersama Bapak selama ini, alhamdulillah kami mendapatkan ilmu Pancasila yang bermanfaat berdasarkan teori dan contoh dalam kehidupan nyata. Walaupun pada semester 1 ini dilakukan kuliah online dikarenakan masih pandemi COVID-19, tetapi kami masih diberikan pembelajaran oleh Bapak. Jujur, yang kami rasakan selama kuliah online melalui Zoom kurang memuaskan karena fasilitas yang kurang memadai. Misalnya, susah sinyal, kehabisan kuota. Akibatnya, pada saat diskusi, kurang memahami materi yang disampaikan. Pesan dari kelompok kami, semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga bisa kuliah secara offline.
Apalagi kami yang baru merasakan sebagai mahasiswa baru belum pernah bertemu dosen dan teman-teman secara tatap muka. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.